Kisah kali ini terjadi 15 tahun yang lalu, lebih tepatnya tahun 2005, yang terjadi pada seorang anak yang bernama Fikri. Fikri merupakan mahasiswa baru dari sebuah kota di Kalimantan Barat, yaitu kota Pontianak, yang baru akan berkuliah di Yogyakarta. Hari pertama yang dilakukan Fikri adalah mencari sebuah tempat tinggal atau kos-kosan yang lokasinya tidak jauh dari tempat kuliahnya. Kebetulan Fikri punya kenalan beberapa kakak kelas di SMA-nya yang kuliah di sana juga. Jadi Fikri memutuskan untuk indekos di daerah tempat kakak kelasnya tersebut, yaitu di Jalan Gejayan. Namun sesampainya di sana ternyata tempat kos itu penuh, sehingga Fikri mencari kos-kosan kosong yang jaraknya kurang lebih 20 meter dari kos-kosan kakak kelasnya tersebut. Kos-kosan yang akan ditempati Fikri ini cukup bagus, dengan bentuk bangunan tingkat 2, namun kamar mandinya terpisah di lantai 1. Karena cukup ekonomis dan strategis, Fikri memutuskan untuk menyewa kamar tersebut. Kebetulan yang kosong hanya tersisa di lantai 2. Kos-kosan ini mempunyai 8 kamar, 4 kamar di atas dan 4 kamar di bawah. Kebetulan yang kosong adalah di kamar atas dan hanya diisi 2 orang. Yang jarang kelihatan info bapak kosnya. Akhirnya Fikri mendapatkan kamar ketiga karena yang kosong hanya nomor 3 dan 4. Hari mulai siang, Fikri pun mulai beres-beres membuka barang-barangnya dari koper. Walaupun kamar kosnya tidak ber-AC, Fikri cukup senang karena lingkungan kosnya cukup sejuk dan nyaman. Banyak pohon tinggi dan rindang di sekitarnya. Tepat di depan kamar Fikri terdapat sebuah terpal atau spanduk yang terpasang yang menghalangi pandangan Fikri ke seberang kosnya. Tanpa pikir panjang, Fikri melepas spanduk itu dikarenakan spanduk tersebut sudah kelihatan sangat tua dan robek-robek. Setelah spanduk terlepas, Fikri dapat melihat pemandangan yang indah dari pintu kamarnya. Banyak pohon-pohon beringin tinggi dan dari kejauhan nampak sungai yang bersih dan banyak anak-anak kecil bermain di sana. Malam hari pun tiba. Setelah beres-beres bercerita dengan kakak kelasnya, Fikri pun mulai lelah dan kembali memutuskan untuk tidur. Dia sangat lelah sekali hari ini, pikirnya. Sekitar pukul 8 malam Fikri tertidur. Dan tiba-tiba dia terbangun jam 10.30 dikarenakan ingin buang air kecil. Aduh, mana WC-nya di bawah lagi, kata Fikri. Namun Fikri memberanikan diri untuk turun ke bawah. Suasana kos di malam hari sangat berbeda. Apalagi ternyata Fikri hanya sendirian di atas. Kedua penghuni kos yang tinggal di atas ternyata tidak pulang malam ini. Fikri boleh dikatakan adalah seorang yang pemberani, namun suasana malam itu sangat berbeda. Terpal yang tadinya menghalangi pandangan Fikri ke depan kamar sekarang tidak ada. Ternyata di seberang kos Fikri berdiri sebuah pohon beringin tinggi setinggi bangunan kosnya. Dengan sedikit takut, Fikri memberanikan diri untuk turun ke bawah. Entah kenapa rasanya malam itu sunyi sekali. Hanya terdengar suara samar-samar binatang malam. Lalu Fikri pun membuka pintu kamarnya. Seketika itu pandangan Fikri seolah diarahkan ke pohon besar yang ada di depannya. Fikri pun terpaku. Badannya tidak dapat digerakkan. Di pohon besar itu tampak sesosok perempuan berwajah pucat, berbaju putih, berambut panjang berdiri di sana melihat ke arah Fikri. Fikri ingin segera berteriak dan lari, namun sekali lagi tubuhnya kaku. Sosok perempuan tadi semakin menyadari kalau Fikri juga melihatnya. Dari jauh sosok itu seolah tersenyum ke arah Fikri, lalu menghilang. Tiba-tiba di belakang kepala Fikri terasa sangat dingin. Seketika bulu kuduk Fikri semakin merinding. Di telinganya dia mendengar suara yang tidak akan dia lupakan untuk waktu yang lama.
Suara itu berbisik, tergembung-gembung. Seketika Fikri dapat bergerak dan berlari ke bawah, lalu berteriak sekeras-kerasnya. Bapak kos dan anak kos yang lain keluar melihat Fikri yang pucat, bertanya apa yang terjadi. Fikri pun menceritakan dia melihat sosok wanita di atas pohon lalu berbisik di telinganya. Lalu bapak kos berkata, spanduk itu memang sengaja bapak pasang untuk menghalangi pohon besar itu. Kalau bapak lihat kamu buka, pasti bapak tegur. Akhirnya malam itu Fikri menginap di tempat kakak kelasnya karena masih takut akan kejadian barusan. Keesokan harinya, bapak kos memasang kembali spanduk yang baru, dan kejadian itu pun tidak terjadi lagi sampai suatu hari.